Kita diwajibkan memelihara apa yang telah kita kerjakan daripada ibadah, agar dapat kita temui di akhirat nanti di dalam catatan amal kebaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-awwali wal-akhir, alimil batini wal-zahir. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan maha akhir, yang mengetahui yang batin dan yang zahir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qadir. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha raja dan maha kuasa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mafakhir. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kami Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, sahibul mafakhir, yang mempunyai kemegahan-kemegahan. Sallallahu wasallama, salawat Allah dan salamnya ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sebaik-baik makhluk, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa dzurriyyatihi, dan zuriatnya, al-mutahharin, yang disucikan, minar rada, daripada kehinaan. Amma ba'du, fahadha akhir juz min kitab Minhajul Abidin lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bab ke-6 tentang akabah ke-6, yaitu akabatul kawadih, perkara yang membuat cacat amal, rusaknya amal. Selanjutnya, wahai saudaraku semua, semoga Allah menguatkan engkau dan aku dengan bagusnya taufik, sesudah jelas bagi engkau jalan ibadah dan jalan engkau telah lurus, maka hendaknya engkau dapat menjaga amal engkau dari apa yang bisa merusakkannya. Ibadah-ibadah yang sudah bagus kita lakukan, baik itu ibadah yang sifatnya hablun minallah seperti sembahyang, puasa, atau ibadah-ibadah yang hablum minan nas seperti zakat, sedekah. Sesudah kita laksanakan itu, maka kita hendaklah menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak ibadah yang telah kita kerjakan itu. Kita diwajibkan memelihara apa yang telah kita kerjakan daripada ibadah, agar dapat kita temui di akhirat nanti di dalam catatan amal kebaikan kita. Hal ini diharuskan pada engkau dengan membangun ikhlas. Ingat anugerah Allah dan menjauhi lawan ikhlas. Jadi ikhlas itu
ada ikhlas yang disebut qablal amal, ikhlas sebelum beramal. Ada ikhlas yang disebut halal amal, ketika beramal. Ada ikhlas yang disebut ba'dal amal, sesudah beramal. Ikhlas sebelum beramal maksudnya adalah dorongan atau imbi'az, motivasi kita beribadah. Ikhlas artinya kita beribadah itu didorong, dibangkitkan oleh keinginan kita menjunjung perintah Allah. Nah, itu ikhlas qablal amal. Nah, kemudian ikhlas qablal amal ini, sebelum amal ini berlanjut pada waktu kita beramal. Ikhlas yang kita bangun sebelum beramal tadi hendaknya terus ada sampai kita selesai beribadah. Karena banyak orang yang pada awalnya itu ikhlas, tetapi pada waktu mengerjakan ibadahnya berubah menjadi tidak ikhlas. Misalnya waktu kita hendak beramal, kita sudah baik menjunjung perintah Allah, baca Al-Quran. Begitu kita membaca Al-Quran, karena dorongan menjunjung perintah Allah tadi, kita baca Quran. Di waktu kita sedang baca Quran, kita didengar orang, kita dilihat orang. Timbul pada waktu itu ikhlas kita berubah, karena kita menjadi senang, menjadi bersemangat, menjadi bergairah karena dilihat orang. Nah, ini ikhlasnya sudah berubah daripada yang qablal amal itu. Kan banyak itu kita waktu kita hendak beramal itu bujur-bujur sudah karena Allah. Begitu kita sembahyang, ada orang tahu kita sembahyang, ada orang datang pas kita sembahyang, lalu sembahyang kita ini jadi tambah semangat, sembahyang kita tambah rajin, sembahyang kita tambah apik. Nah, padahal sebelum sembahyang bagus, sembahyang kita menjunjung perintah Allah. Begitu sembahyang, ada orang datang, lalu kita memperbaiki lagi sembahyang kita karena kedatangan makhluk manusia ini. Nah, itu ikhlas yang kita bangun sebelum amal menjadi rusak. Umpamanya kita sembahyang karena Allah, sembahyang maghrib umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Datang ada orang, lalu kita bersemangat, lalu kita berapik sembahyang, lalu kita mungkin kayak menampakkan kehusuan sembahyang kita. Nah, itu artinya berubah daripada sebelumnya. Nah, ini rusak ikhlas waktu beramal. Jadi hendaknya ikhlas itu sebelum beramal, waktu beramal sampai selesai tetap terjaga. Nah, sudah itu selesai beramal, amal kita ini tersimpan dalam sebuah perbendaharaan amal kita. Setahun tersimpan di situ, 2 tahun sampai kita mati. Nah, apakah kita bisa mendapatkan faidah amal itu sesudah mati? Tergantung keikhlasan kita ba'dal amal, sesudah amal. Nah, kadang-kadang kita ini membanggakan amal kita, padahal sudah bagus tersimpan amal dalam perbendaharaan.
10 tahun kemudian, lalu amal yang sudah ikhlas itu kita rusak, kita jual kepada manusia, kita ceritakan kepada orang, aku dahulu waktu aku umur sekian, aku membaca Quran itu sehatam itu semalaman tuntung. Nah, kita berkisah dengan penuh kebanggaan. Dahulu aku sugih, aku bersedekah itu 1 juta sehari. Nah, kita berkisah ini kada ada tujuan lain, hanya untuk membanggakan diri kita, menjual amal itu. Nah, ini amal yang sudah baik dibangun dengan ikhlas qablal amal, ikhlas halal amal, tetapi dirusak oleh karena kada ikhlas lagi ba'dal amal sesudah beramal. Dulu aku sugih, waktu aku memberi makan yatim itu sebenarnya hari 40 ikong aku beri makannya. Bagi saya ini tujuannya untuk membanggakan dirinya, bagi saya untuk membesarkan dirinya. Aku tuh waktu sudah dulu bersedekah 1 juta sehari, menakajiakan orang sebenarnya tahun saya ikut orang. Nah, bagi saya akhirnya amal yang bagus tersimpan itu menjadi terusik, menjadi terganggu karena tidak ada keikhlasan ba'dal amal itu. Nah, jadi hal ini diharuskan pada engkau dengan membangun ikhlas. Satu, yang kedua, ingat anugerah Allah. Kita beramal ini bukan karena kekuatan seorang, bukan karena kepintaran seorang, tapi itu anugerah Allah. Dan menjauhi lawan ikhlas adalah karena 2 hal kita disuruh membangun ikhlas itu, yaitu 1, karena faidah yang ada dalam ikhlas. Apa faedahnya? Yaitu baiknya penerimaan dari Allah Ta'ala dan bisa memperoleh ganjaran ikhlas. Kalau tidak, tentu amal engkau ditolak dan hilang ganjaran engkau. Semuanya hilang atau sebagian. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis masyhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agnal agniya minasyirki man amila amalan fa asyraka fihi ghairi fanasibi lahu fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Artinya, aku paling tidak perlu kepada sekutu. Ya Tuhan, aku tuh kada perlu kepada sekutu, aku tuh kada perlu kepada syarikat. Barang siapa melakukan suatu amal, lalu dalam beramal itu ia menyekutukan pada selainku, maka berarti bagianku adalah untuk sekutu itu. Jadi Tuhan, mun orang tuh beramal, pas rahat beramal itu disekutukannya aku. Ya Tuhan, ku unjuk bagianku, ku bakalah unjuk ke sana. Siapa sekutunya? Jadi aku tidak menerima selain amal yang murni hanya untukku. Kita tadi sembahyang, bagus sudah, junjung perintah Allah, bagus dan itu. Rahatan sembahyang, datang ada manusia, lalu kita berubah hati. Nah, asalnya fokus untuk Allah, sekarang kita bercampur untuk yang selain Allah. Gara-gara datang ini, sembahyang kita jadi lebih baik. Gara-gara datangnya ini, sembahyang kita jadi lebih bersemangat. Ya Tuhan, aku bakalah unjuk ke situ, ikam beramal kada usah lagi karena aku unjuk semuaan ke sana aja.
Aku kada menerima amal itu kecuali nang murni untukku. Rencana hendak ampih mengaji Quran tuntung surah ini ampih mengaji bebayana tuntung sampai ayat terakhir itu rencana hendak ampih nih, bagus sudah ikhlas. Pas hendak tuntung datang ada orang kalau menyambung bacaan menambah lagi. Nah jadi ini sudah bercampur lawan Tuhan ngarannya. Dari awal tadi ikhlas bagus, karena ada datang orang ini lalu menambahi ke surah lain menyambung. Jadi itu sudah bercampur. Bila bercampur Tuhan kada mau. Aku bakalah di Tuhan unjuk ke sana semuaan. Berzikir rencana hendak 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang ada orang lalu bertambah jadi 200. Nah, karena kedatangan si orang itu, nah itu bersekutu ngarannya. Bersedekah nih, rencana 10.000 aja. Ada orang 100.000 bersedekah. Nah, Tuhan kada menerima itu karena bercampur. Jadi dorongan beribadah mesti adalah menjunjung perintah Allah. Dan itu terus sampai selesai ibadah. Dikatakan Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya nanti pada hari kiamat, ketika hamba itu meminta ganjaran amalnya, alam yuwassa'alaka fil majalis, alam takunir ra'sa fid dunya, alam yurakhas bay'uka wa syira'uk, alam tukram. Artinya, tidakkah aku melapangkan majelis kedudukan karenamu? Tidakkah engkau menjadi pemimpin ketika di dunia? Tidakkah dimurahkan jual belimu? Tidakkah engkau dimuliakan? Orang ini di dalam dunia beribadat. Orang ini dalam dunia berilmu. Cuma tujuannya beribadat itu, tujuannya orang ini berilmu supaya dihormati orang di majelis-majelis, supaya dijadikan orang pemimpin, supaya berjual belinya murah. Nah, jadi orang ini beribadat kepada Allah, orang ini menuntut ilmu, tujuannya itu. Karena aku mau berilmu nyaman, aku dihormati orang di majelis. Mun aku berilmu karena aku nyaman diangkat orang jadi ketua ini, ketua itu. Mun aku berilmu aku nyaman karena nukar barang apa murah. Nah di akhirat kaina si hamba ini kada ada lagi balasan amalnya. Ya Allah, mana balasan amal? Ulun sekian tahun menuntut ilmu, ulun sekian tahun beribadah, mana kada ada catatannya? Ujar Tuhan menjawab, kan sudah di dunia, ikam di majelis dihormati orang, ikam diulah orang jadi pengulu, sudah jadi naib, sudah diulah orang, ikam betul tukar barang murah, sudah itu pembalasannya sudah. Karena dorongan ikam menuntut ilmu itu karena itu. Apa yang telah kututurkan, ujar Imam Ghazali, dan semisalnya adalah termasuk perkara yang mengkhawatirkan. Di antara bahaya riya, riya ini adalah nang menghancurkan amal. Di antara bahaya riya adalah 2 kali terbukanya aib dan 2 musibah. Orang yang riya itu 2 kali supan ketahuan orang dan 2 kali dapat musibah.
Adapun 2 kali terbukanya aib ialah 1, terbukanya aib secara samar, yaitu dicela di depan para malaikat. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa malaikat itu naik membawa amal hamba dalam keadaan gembira. Lalu Allah Ta'ala berfirman, rudduhu ila sijjin fa innahu lam yuridni bihi. Artinya, bawalah amal itu ke neraka sijjin, karena orang yang beramal itu tidak menghendaki aku. Amal-amal ibadah nang ditolak Allah, amal-amal kejahatan itu kumpulannya di sijjin ngarannya. Sedangkan amal-amal yang baik, taat yang diterima Allah itu andaknya di atas illiyin ngarannya. Itu kumpulan catatan-catatan amal. Nah, kita beramal, apapun amal ibadah kita, malaikat ini mencatat dan melaporkan kepada Allah, ya Allah, hari ini napulan hamba engkau ini amalannya, nya sembahyang, nya bersedekah, nya menuntut ilmu. Ujar Tuhan, amal itu jangan dibawa ke tempat, ke wadah aku. Amal itu andak ke neraka sijjin. Nah, malaikat tahu keaiban kita. Malaikat sekalinya kada ikhlas inya beramal. Sekalinya kira ikhlas menuntut ilmu, baca Quran, sembahyang, bersedekah. Sekalinya disuruh Tuhan kembalikan ke neraka sijjin, karena orang yang beramal itu tidak menghendaki aku, tidak menjunjung perintahku, artinya. Jadi aib kita sudah ketahuan malaikat. Nah, aib kita sudah ketahuan malaikat. Yang kedua, terbukanya aib secara terang-terangan, yaitu pada hari kiamat di depan para makhluk. Nah, di situ ketahuan pulang aib kita, karena kita beribadah itu karena Allah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal muraiya yunada yaumal qiyamah bi arba'ati asma, ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, ya khasiru, dalla sa'yuka wa batala ajruka, fala khalaka lakal yawma iltamisil ajra mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'. Artinya, orang yang riya itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan 4 nama. Hai kafir, hai fajir, jahat, hai ghadir, penipu, hai khasir, orang yang rugi. Sesat usaha amalmu dan batal ganjaranmu. Jadi engkau tidak mempunyai bagian hari ini. Carilah ganjaran kepada orang yang engkau tuju dalam beramal, hai pembohong. Nah, itu diseru di hari kiamat di hadapan makhluk Allah yang lain. Maka alangkah malunya kita, alangkah sopannya kita kepada makhluk Allah. Ternyata di akhirat itu dibuka Allah keaiban kita. Diriwayatkan bahwa nanti pada hari kiamat akan ada panggilan yang didengar oleh seluruh makhluk. Ainal ladzina ya'buduna an-nas qumu khuzu ujurakum mimman 'amiltum lahu fa inni la aqbalu 'amalan khalatahu syai'. Artinya, di mana orang-orang yang dulu pada menyembah manusia. Ujar Tuhan,
Mana orang-orang yang di dunia dahulu beribadah karena manusia, mana orang yang sembahyang karena manusia, mana orang yang bersedekah karena manusia. Bangunlah, ambillah ganjaran kalian dari orang yang kalian tuju dengan amal kalian. Datangi sana pahalanya. Mengikam dahulu beramal karena si pulan, datangi pulan tuh ambil sana pahalanya. Mengikam dulu beramal karena si A, ambil pahalanya ke sana. Karena aku Allah tidak menerima amal yang kecampuran sesuatu, tidak ikhlas, tidak murni, hanya untuk Allah. Jadi orang yang riya ini, orang yang beramal ini untuk minta dihormati manusia, orang yang beramal dengan tujuannya mencari kekayaan dunia, orang yang beramal mencari ketinggian pangkat di dunia, orang yang beribadah karena tujuannya agar dimuliakan orang, nah mendapat dua aib. Pertama, aib di hadapan malaikat, yang kedua aib di hadapan seluruh makhluk. Adapun dua musibah, satu, kehilangan surga. Orang yang riya ini kehilangan surga. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata takallamat wa qalat ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Artinya surga nanti akan berbicara dan berkata, aku haram atas tiap orang yang kikir dan orang yang riya. Surga itu babacaan, tidak boleh masuk orang yang di dunia kikir, kada boleh masuk orang yang di dunia itu riya. Nah ini musibah, musibah yang bersangkutan. Hadis ini mengandung dua kemungkinan. Satu, orang bakhil yang dimaksud di sini adalah orang yang bakhil dengan ucapan paling baik, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang riya ini maksudnya ialah orang yang berbuat riya dengan riya yang paling jelek, yaitu orang munafik yang riya menunjukkan iman dan tauhidnya. Riya ini kira macam-macam bentuknya. Ini akan dijelaskan oleh Imam Ghazali di belakang. Riya yang paling berat yang kayak apa, riya yang sedang kayak apa, riya yang ringan kayak apa. Nah intinya semua riya itu menggugurkan ibadah. Tapi yang berat, nah bacang balabasan di neraka. Yang sedang, bacang sadang juga di neraka. Yang ringan juga di neraka. Tapi tetap setiap riya itu menggugurkan nilai ibadah. Kemungkinan yang kedua dari tafsir hadis tadi, orang yang tidak mau menghentikan kekikiran dan riya, serta tidak mau memelihara dirinya, itu ada dua kekhawatiran. Satu, bakal mengalami keburukan riya dan bakhil sehingga terjerumus ke dalam kekafiran, maka tidak mendapatkan surga sama sekali, wal iyadzu billah. Dua, tercabut iman yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Bakhil itu bisa membawa kepada kafir. Riya sama aja juga, bisa membawa kepada kafir. Yang kayak sahabat Nabi siapa dulu, kisahkan yang miskin, lalu diminta doakan kepada Nabi supaya sugih kaya raya. Siapa? Salabah kah ngarannya?
akhirnya kaya raya, tapi bakhil. Orang bakhil ini bisa membawa kepada kafir. Kenapa sebabnya? Karena orang bakhil ini pertamanya sayang lawan hartanya, cinta kepada hartanya. Orang yang cinta kepada harta ini kita bisa mengambil ampun orang. Ampun orang, ampun seorang sudah kada mau diunainya, kada mau ampun orang diambilnya. Nah, karena ampun orang diambilnya, akhirnya bisa menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram itu nama akibatkan jadi kafir. Nah, kayak Sa'labah nih, karena banyak berisi harta, lalu dikenakan zakat sekian. Oh mak, Sa'labah banyaknya zakatnya, ada sanggup beri zakat nangka itu. Akhirnya Sa'labah mengingkari zakat, dengan zakat rukun Islam, menjadi kafir Sa'labah itu. Itu musibah yang pertama kepada orang yang ria, kada masuk surga dulu. Kada masuk surganya itu bisa lawas, bisa salawasan. Amunnya jadi kafir salawasan. Yang kedua, musibah kedua masuk neraka. Nah, jangannya kada ke surga aja, tapi kada ke neraka, kok kurang lebih ini masuk neraka. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, awwalu man yud'a yaumal qiyamati rajulun qad jama'al Qur'an wa rajulun qad qatala fi sabilillah wa rajulun katsirul mal fayaqulullah lil qari alam muallimka ma anzaltu ala rasuli fayaqulu bala ya rab fayaqulu madza amilta fima alimta fayaqulu ya rabbi kuntu bihi ana al-lail wa atrafan nahar fayaqulu Allah kadzabta wa taqulu al-malaikatu kadzabta fayaqulu Allah subhanahu bal aradta ayyuqala fulanun qari faqad qila dzalik wa yu'ta bi sahibil mal fayaqulu alam uwassi' alayka hatta lam ad'aka tahtaju ila ahad fayaqulu bala ya rab fayaqulu fama amilta fima ataituka fayaqulu kuntu asilur rahim wa atasaddaqu fayaqulu Allah kadzabta wa taqulu malaikatu kadzabta fayaqulu Allah subhanahu bal aradta ayyuqala innaka jawad faqad qila dzalik wa yuta billadzi qutila bacaannya fisabilillah fayaqulu Allah ma fa'alta fayaqulu umirtu bil jihad fisabilik faqataltu hatta qutiltu fayaqulu Allah ta'ala kadzabta wa taqulu malaikah kadzabta wa yaqulu Allah bal aradta ayyuqala fulanun jari'un wa syuja'un faqad qila dzalika. Artinya orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat adalah orang yang hafal Quran, orang yang berperang fisabilillah, dan orang yang banyak harta. Allah Ta'ala bertanya kepada orang yang hafal Quran, tidakkah aku memberikan pengetahuan tentang apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Orang itu menjawab, iya. Ikam ke Tuhan ku beri taufik, ku beri hidayah, sehingga ikam bisa hafal Quran, bisa mengerti Al-Quran. Ya, ujarnya, bujur, wahai Tuhan. Allah bertanya, apakah yang engkau kerjakan mengenai apa yang telah engkau ketahui? Ilmu ikam itu diapakan ya Tuhan? Orang itu menjawab, wahai Tuhanku, aku membaca Al-Quran itu di tengah malam dan di ujung siang. Allah Ta'ala berfirman, engkau bohong. Para malaikat pun berkata, engkau bohong. Lalu Allah berfirman, tidak begitu. Sebaliknya engkau menginginkan agar dikatakan si fulan itu ahli Al-Quran. Ya Tuhan, ikam dusta. Ikam baca Quran siang malam supaya ikam dipadahkan orang si fulan itu ahli ibadah.
Dan memang telah dikatakan yang demikian itu. Selanjutnya didatangkan orang yang mempunyai banyak harta. Lalu Allah Ta'ala berfirman, tidakkah aku telah memberikan kelapangan rezeki kepadamu sehingga engkau tidak perlu lagi kepada orang lain? Orang itu menjawab, benar, wahai Tuhan. Allah Ta'ala bertanya, lalu apa yang engkau perbuat sehubungan dengan apa yang aku berikan kepadamu? Ikam kusugihakan di Tuhan, rezeki keluasakan, ikam apakan rezeki itu? Orang itu menjawab, hamba gunakan untuk menyambung hubungan keluarga, memberi kula, bersedekah. Allah berfirman, engkau bohong. Dan para malaikat juga berkata, engkau bohong. Lalu Allah Ta'ala berfirman, tidak, engkau tidak silaturahmi, engkau tidak bersedekah, engkau menginginkan supaya disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Engkau beri sini, beri sana, beri sini, dengan tujuan supaya engkau disebut orang yang sosial, orang yang dermawan. Dan memang yang demikian telah disebut-sebut. Berikutnya didatangkan orang yang terbunuh dalam perang sabilillah. Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat, jar Tuhan? Orang itu menjawab, hamba telah diperintahkan berperang di jalanmu, maka hamba pun berperang sampai hamba terbunuh. Allah Ta'ala berfirman, engkau bohong, jar Tuhan. Dan malaikat pun juga berkata, engkau bohong. Allah Ta'ala berfirman, tidak, engkau menginginkan agar dikatakan si fulan itu pemberani, si fulan itu pahlawan, dan yang demikian itu telah terjadi. Itulah sudah balasannya. Orang yang beribadah supaya dikatakan orang ahli ibadah, itulah sudah balasannya. Orang yang pemurah agar dikatakan dermawan, itulah sudah balasannya. Orang menyebutnya dermawan. Orang yang terbunuh gugur di sabilillah karena tujuannya agar disebut pahlawan, maka disebut orang pahlawan, itulah balasannya. Nah, di akhirat kada ada lagi balasannya karena habis di dalam dunia ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul dengan tangan beliau pada lututku, lutut Abu Hurairah, seraya bersabda, ya Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqillah yus'aru bihi naru jahannam. Artinya, hai Abu Hurairah, mereka itu adalah permulaan makhluk Allah yang dibakar di neraka jahanam. Nah, jadi riya tadi bukan hanya menggugurkan amal, bukan hanya kadang memasukkan ke surga, tetapi juga riya itu membuat kita masuk ke dalam api neraka. Nah, itulah musibah yang kedua daripada riya tadi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nar wa ahliha ya'ujun min ahli riya. Artinya neraka dan penduduknya berteriak-teriak karena ahli riya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana neraka itu berteriak-teriak? Rasulullah bersabda, min harrin naril lati yu'adzabuna biha. Artinya karena panasnya api neraka yang digunakan untuk menyiksa mereka. Jadi neraka itu macam-macam juga panasnya. Orang kada sembahyang, panasnya kayak ini nerakanya. Orang yang ini kayak yang riya ini bersangatan panas nerakanya itu. Nah, pada terbukanya aib itu terdapat suri teladan yang bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dengan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.